Pernah bayangin gak? Ondel-ondel naik panda di tepi pantai Padang, sambil makan pepaya yang disetrum Pikachu biar rasanya kayak rujak pedas? Wah, kisah ini bukan cuma lucu, tapi juga ada pesan pentingnya. Loh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat dan penuh semangat dalam kebaikan. Sebelum lanjut ke kisahnya, yuk dukung dulu channel ini dengan like, komen, dan subscribe, biar makin semangat bikin cerita-cerita budaya dan inspiratif lainnya. Bismillahirrohmanirrohim. Semoga cerita hari ini membawa berkah dan pelajaran yang indah untuk kita semua. Segala puji hanya milik Allah, Zat yang telah menciptakan alam semesta beserta segala keindahan dan keunikannya. Jangan lupa tulis sholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya di kolom komentar ya. Karena setiap huruf sholawat yang kita tulis akan jadi cahaya di hari kiamat nanti. Insya Allah. Mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan selalu bersyukur atas nikmat yang kecil maupun besar, termasuk nikmat bisa mendengar kisah unik hari ini. Allah berfirman dalam surat An-Nahl ayat 11. Dia menumbuhkan bagi kalian dengan air hujan itu tanam-tanaman, zaitun, kurma, anggur, dan segala macam buah-buahan. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar ada tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Ayat ini mengingatkan kita bahwa setiap buah di bumi, bahkan pepaya yang sederhana, adalah tanda kekuasaan Allah yang penuh makna. Tulis juga di kolom komentar, dari mana asal kalian? Biar kita tahu cerita ini udah sampai kemana aja di seluruh Indonesia. Tonton sampai akhir ya, karena di bagian deskripsi nanti ada satu pertanyaan seputar cerita ini. Siapa yang jawabannya benar, insya Allah akan mendapat hadiah doa spesial di bagian penutup nanti. Di tepi pantai air manis, Padang, suasana pagi itu begitu indah, menenangkan, dan sekaligus menggetarkan hati. Ombak bergulung perlahan menyapu pasir keemasan, meninggalkan jejak busa putih yang berkilau di bawah sinar matahari yang baru naik. Di kejauhan, terlihat gunung Padang berdiri megah, seakan menjadi penjaga abadi pantai legendaris itu. Burung camar beterbangan rendah di atas laut, memantulkan cahaya keperakan dari sayapnya yang terbuka lebar, sementara anak-anak kecil berlarian di sepanjang pantai, tertawa riang mengejar ombak yang datang dan pergi seperti irama kehidupan. Di tengah keindahan alam itu, tampak sosok besar dan mencolok yang membuat semua mata tertuju ke arahnya. Ondel-ondel, boneka raksasa khas Betawi yang kali ini hadir jauh dari tanah kelahirannya, di pesisir barat Pulau Sumatera. Tubuhnya tinggi menjulang, mengenakan pakaian warna-warni, merah menyala di bagian luar, dihiasi kain songket emas di pinggang, dan mahkota hias di kepala yang berkilau diterpa cahaya pagi. Wajahnya yang besar tersenyum lebar, seolah sedang menikmati angin pantai yang lembut membelai pipinya. Namun, pemandangan yang paling menarik bukanlah ondel-ondelnya sendiri, melainkan apa, atau siapa, yang menjadi tunggangannya. Ya, kali ini ondel-ondel tidak berjalan kaki seperti biasanya. Ia menunggang seekor panda besar berwarna hitam dan putih, dengan bulu lembut yang mengilap seperti sutra. Panda itu tampak sangat tenang dan jinak. Matanya bulat penuh rasa ingin tahu, dan setiap langkahnya di pasir meninggalkan jejak yang dalam dan teratur. Masyarakat Padang yang menyaksikan pemandangan langka itu tertegun. Mereka tak menyangka bisa melihat makhluk dari negeri jauh, panda, berjalan bersama simbol budaya Betawi yang begitu khas. Seolah-olah dunia sedang mempertemukan dua tradisi, dua makna, dua simbol dari tempat yang berbeda, di satu momen yang damai dan penuh keajaiban. Ondel-ondel yang menunggang panda itu tampak ceria sekali. Sesekali ia menepuk kepala panda pelan, sembari menoleh ke kanan dan kiri menyapa orang-orang yang sedang memancing di tepi pantai. Suaranya berat namun bersahabat, "Assalamualaikum, urang Padang. Angin di sini harum sekali, ya. Ada wangi laut dan pepaya matang di udara." Serentak beberapa anak kecil menjawab, "Waalaikumsalam, ondel-ondel. Pepaya kami manis-manis. Loh, mau coba?" Ondel-ondel tertawa lebar. Suara tawanya menggema di antara tebing dan ombak. "Tentu saja mau," katanya sambil melambaikan tangan besar berwarna merahnya. Panda yang ia tunggangi pun mengeluarkan suara gemas, seperti dengkuran lembut. Dari keranjang kecil di samping pelana bambu di punggung panda, ondel-ondel mengambil sebuah buah pepaya besar berwarna oranye keemasan. Kulitnya mengilap, dan di bagian ujungnya masih menetes sedikit embun. Aroma manis buah itu segera menyebar ke udara,
membuat siapapun yang mencium ingin segera mencicipinya. Ondel-ondel menatap pepaya itu dengan penuh rasa syukur. Subhanallah, betapa indah ciptaan Allah. Buah ini tumbuh dari tanah yang subur, disiram hujan dari langit, dan diberi rasa manis yang tiada tanding. Sungguh, Allah menciptakan rasa dalam bentuk yang paling sederhana. Panda yang duduk di bawahnya mengangguk-angguk pelan, seolah memahami ucapan tuannya. Ia menatap buah pepaya itu dengan pandangan penuh harap, seperti seekor anak kecil yang menunggu bagiannya. Angin pantai terus berhembus. Bendera merah putih di kejauhan berkibar gagah di puncak tiang bambu dekat perahu nelayan. Warna merahnya tampak menyala di antara langit biru, seakan menjadi simbol keberanian yang berpadu dengan keindahan alam Nusantara. Ombak yang datang seolah ikut menyanyikan lagu kebangsaan yang lembut. Deru air dan hembusan angin menjadi orkestra alami di pagi hari itu. Ondel-ondel menggigit sedikit pepaya di tangannya. Rasanya lembut, manis, dan sejuk di tenggorokan. Ia menatap ke arah panda sambil tertawa kecil. Wah, rasanya enak sekali. Kau mau coba juga, panda? Panda mengangguk, lalu ondel-ondel menyuapkan sepotong pepaya ke mulut panda besar itu. Seketika panda mengunyah dengan gembira, matanya memejam karena kenikmatan yang luar biasa. Enak, gumam panda dalam bahasa binatang, yang entah bagaimana bisa dimengerti oleh ondel-ondel. Beberapa orang yang melihat dari kejauhan bersorak kecil. Ada yang mengabadikan momen itu dengan kamera ponsel, ada yang menari-nari sambil berteriak gembira. Ondel-ondel makan pepaya di padang. Ado-ado bae. Lucu bana. Seruan mereka bercampur tawa, membuat suasana semakin hidup. Di tengah keramaian kecil itu, ondel-ondel mulai bercerita kepada anak-anak yang mendekat. Ia berkata, tahukah kalian, pepaya ini bukan sekadar buah biasa? Di banyak tempat di Indonesia, pepaya dianggap sebagai simbol kesuburan dan kasih sayang alam. Buahnya manis, daunnya bisa jadi obat, bahkan bijinya bisa dijadikan jamu. Tapi yang paling penting, pepaya mengajarkan kita tentang kesabaran, karena dia baru bisa manis setelah matang dengan waktu yang cukup. Anak-anak mendengarkan dengan takjub. Salah satu anak kecil bertanya polos, kalau begitu, ondel-ondel, apakah pepaya juga bisa marah kalau kita petik sebelum waktunya? Ondel-ondel tertawa lebar lagi, hingga topeng kayunya bergetar. Tidak, nak. Tapi kalau kamu terburu-buru dalam hidup, hasilnya juga belum tentu manis. Pepaya mengajarkan kita, setiap hal indah butuh waktu. Panda mengangguk-angguk, seolah membenarkan filosofi itu dengan serius. Sementara itu, ombak terus datang dan pergi, membawa aroma asin laut yang berpadu dengan manisnya pepaya. Seekor ikan terbang melompat di kejauhan, dan burung camar menukik di atas permukaan air, menciptakan bayangan yang menari di pasir. Suasana terasa seperti lukisan hidup, antara tradisi dan alam, antara manusia dan hewan, antara budaya dan makna spiritual yang tersembunyi di balik kesederhanaan. Tiba-tiba, angin bertiup sedikit lebih kencang. Beberapa daun kelapa bergoyang kuat, dan pasir berterbangan lembut di sekitar mereka. Ondel-ondel memegang pepaya erat agar tidak jatuh, lalu memandang langit. Awan-awan putih bergerak cepat, seolah sedang membawa pesan dari tempat jauh. Allah, Engkau maha indah, bisik ondel-ondel pelan, Engkau pertemukan aku, panda, dan pepaya di negeri yang elok ini, agar kami belajar sesuatu dari perbedaan. Panda mendongak ke langit juga, matanya memantulkan cahaya mentari. Dalam keheningan singkat itu, keduanya seolah sedang berbicara dengan semesta. Mereka tahu, pertemuan ini bukan kebetulan. Ada pelajaran yang lebih besar di baliknya, tentang persahabatan lintas budaya, tentang keberagaman yang tak perlu ditakuti, dan tentang bagaimana setiap ciptaan Allah saling melengkapi. Setelah beberapa saat, ondel-ondel turun perlahan dari punggung panda. Ia menancapkan tongkat kecil di pasir, tempat ia menggantungkan topi hiasnya sebentar. Dari keranjang, ia mengambil sepotong pepaya lagi dan meletakkannya di atas daun pisang, lalu berkata kepada anak-anak yang berkumpul, "Ayo, siapa yang mau coba pepaya khas Padang? Tapi ingat, sebelum makan, ucapkan bismillah dan bersyukurlah kepada Allah yang memberi rezeki." Anak-anak pun berbaris rapi. Mereka mengucap bismillahirrohmanirrohim dengan kompak, lalu menggigit pepaya manis itu sambil tersenyum lebar. "Manih bana, ondel,
kata salah satu anak dengan logat Minang yang lucu. Ondel-ondel tertawa bahagia. Panda di sampingnya juga ikut tersenyum. Matanya berbinar seperti ikut menikmati kebahagiaan manusia di sekitarnya. Tak lama kemudian, seekor burung elang melintas di atas kepala mereka, membentuk bayangan indah di atas pasir. Ondel-ondel memandangnya dengan takjub. "Lihatlah, Panda," katanya lirih, bahkan burung pun tahu caranya menikmati kebebasan. Ia tak perlu memikirkan asal-usul siapa, dari mana, atau bagaimana. Ia hanya tahu bahwa langit diciptakan untuk semua makhluk. Panda menatapnya dengan pandangan lembut, lalu duduk tenang di pasir. Di sampingnya, pepaya yang tersisa kini sudah tinggal separuh. Ondel-ondel mengusap kulit pepaya yang halus itu sambil bergumam. Buah ini sederhana, tapi mengajarkan banyak hal. Ia tumbuh dari biji kecil, tapi hasilnya bisa memberi kebahagiaan bagi banyak makhluk. Seperti manusia, jika hatinya bersih dan sabar, maka hasil hidupnya pun akan manis dan bermanfaat. Langit mulai meninggi, matahari naik sempurna. Lautan berkilau seperti kaca, memantulkan wajah ceria ondel-ondel, panda, dan anak-anak yang tertawa. Hari itu menjadi saksi pertemuan unik antara budaya Betawi, tanah Minang, dan imajinasi dunia. Di Padang, di bawah langit Indonesia yang luas, seekor panda dan ondel-ondel berbagi pepaya, dan bersama mereka, dunia belajar arti sederhana dari kebahagiaan dan persaudaraan tanpa batas. Angin pantai yang semula lembut tiba-tiba berembus sedikit lebih kencang, membawa aroma asin laut bercampur wangi bunga pandan dari warung-warung kecil di tepi jalan. Daun-daun kelapa bergoyang pelan, menari mengikuti irama alam. Ondel-ondel masih duduk santai di punggung panda, menikmati potongan terakhir pepaya yang manisnya menempel di lidah. Panda mengunyah dengan pelan, matanya sipit karena kenikmatan. Suasana begitu tenang hingga yang terdengar hanyalah debur ombak dan tawa anak-anak yang bermain pasir. Namun, ketenangan itu seolah terganggu oleh suara aneh dari balik pepohonan di tepi pantai. Cererercete, bezetsetsete, cezetsete. Suara itu seperti petir kecil yang menyambar dedaunan. Burung-burung camar yang bertengger di batang kelapa langsung beterbangan panik. Anak-anak menoleh ke arah suara itu dengan mata membulat. "Apaan tuh?" tanya seorang bocah. Panda spontan berdiri tegak, bulunya berdiri seperti habis disisir listrik. Ondel-ondel pun menoleh dengan rasa penasaran. Topengnya yang besar ikut bergetar saat ia memiringkan kepala. Dari balik semak yang rimbun dan lebat, tiba-tiba muncul sesosok kecil berwarna kuning dengan ekor berbentuk petir yang berkilat di bawah sinar matahari. Wajahnya bundar, pipinya merah menyala, dan matanya berbinar penuh energi. Tak salah lagi, itulah Pikachu. Ia melompat ke atas pasir dengan gaya khasnya yang lincah, membuat butiran pasir berterbangan seperti percikan cahaya. Pikachu, serunya riang sambil mengibas-ngibaskan ekornya yang memercikan sedikit bunga api listrik. Ondel-ondel terkejut sekaligus senang. Subhanallah, si kuning dari negeri jauh datang juga ke Padang. Serunya sambil menepuk tangan besar berwarna merahnya. Assalamualaikum, Pikachu. Pikachu membalas dengan lompatan kecil, lalu menunduk sopan seperti memahami sapaan itu. Waalaikumsalam, ondel-ondel, katanya dengan suara lucu tapi jelas. Aku dengar dari burung-burung camar, katanya kau sedang menikmati pepaya paling manis di seluruh pantai ini. Tapi, ia menyipitkan mata dengan gaya jahil, kau belum coba rasa baru, kan? Ondel-ondel menatapnya heran. Panda di sampingnya berhenti mengunyah dan ikut memperhatikan. Rasa baru? Apa maksudmu, Pikachu? Pikachu tersenyum lebar. Ia menepuk-nepuk pipinya yang merah, lalu berkata dengan nada penuh rahasia, aku bisa bikin pepaya itu jadi lebih seru. Anak-anak di sekitar pantai spontan mendekat, membuat lingkaran di sekitar mereka. Wah, Pikachu mau bikin apa? Tuh, bisik mereka penasaran. Pikachu mendekati ondel-ondel yang masih memegang setengah pepaya. Ia menatap buah itu seolah menilai tingkat kemanisannya. Pepayamu udah manis, tapi gimana kalau aku tambahkan sedikit kejutan, supaya rasanya kayak rujak pedas khas Padang yang menggigit, katanya dengan gaya chef profesional. Ondel-ondel terkekeh geli. Hahaha, kau ini lucu sekali, Pikachu. Tapi boleh juga. Coba saja, siapa tahu pepayaku jadi makin enak. Panda,
yang sedari tadi mengamati, tampak khawatir. Ia menatap ondel-ondel dan berbisik, "Kau yakin mau biarkan dia nyetrum pepayamu? Aku pernah lihat dia nyetrum apel sampai gosong di tepi sungai." Ondel-ondel tertawa lebar. "Tenang, Panda. Pikachu ini bukan sembarang penyetrum. Dia punya takaran rasa yang pas." Panda menelan ludah. "Semoga saja," gumamnya pelan. Pikachu lalu melangkah ke depan, menaruh pepaya itu di atas pasir yang kering. Ia berdiri tegak, memejamkan mata, dan mengangkat tangannya tinggi-tinggi ke langit. Udara di sekitarnya berubah sedikit panas. Bulu-bulunya berdiri, dan dari pipinya mulai muncul percikan cahaya kecil berwarna biru. Anak-anak yang menonton menahan napas. Beberapa nelayan yang lewat pun berhenti, penasaran dengan adegan yang mereka lihat. ZZZZZT, BZZZZT. Suara listrik halus terdengar, membuat rambut anak-anak berdiri tegak. Pikachu membuka matanya perlahan, lalu tersenyum penuh percaya diri. "Siap?" katanya sambil menatap ondel-ondel. "Siap?" jawab ondel-ondel dengan semangat. Lalu, dalam satu gerakan cepat, Pikachu mengarahkan pipinya ke pepaya dan mengeluarkan kilatan petir kecil berwarna kuning keemasan. ZZ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 ZMembuat semua orang memejamkan mata. Memejamkan mata. Pasir di sekitar pepaya bergetar sedikit, lalu terdengar suara kecil seperti air mendidih. PSSSHHH. Aroma manis bercampur pedas tiba-tiba menyebar di udara, aroma yang begitu khas, mengingatkan pada rujak Padang dengan campuran cabai, garam, dan sedikit asam. Ondel-ondel perlahan membuka mata. "Subhanallah," bisiknya pelan. Pepaya yang tadi berwarna oranye lembut kini sedikit berkilau kemerahan. Uap tipis naik dari permukaannya, seperti asap hangat yang keluar dari rujak baru diulek. Panda menatapnya dengan mata membulat. Aku belum pernah lihat pepaya berasap tapi nggak gosong," katanya kagum. Pikachu mengangguk bangga, ekornya berayun ke kanan kiri dengan gaya pahlawan. "Hehe, ini resep rahasia dari Kanto," katanya. "Aku cuma kasih tegangan 20 volt, cukup untuk bikin rasa pedasnya keluar tanpa bikin gosong." Anak-anak bertepuk tangan riuh. "Hebat, Pikachu jago masak," teriak mereka serempak. Ondel-ondel mengambil sepotong kecil pepaya itu dengan tangannya yang besar. Ia meniupnya pelan, lalu mencicipinya dengan hati-hati. Begitu potongan itu menyentuh lidahnya, matanya langsung membulat. "Allahu Akbar," serunya spontan. "Ini luar biasa. Rasa manisnya masih ada, tapi ada pedas lembut yang menari di lidah. Seperti rujak yang disiram cahaya petir." Anak-anak tertawa mendengar perbandingan itu. "Rujak petir. Rujak Pikachu." Mereka berteriak bersahut-sahutan. Panda yang penasaran ikut mengambil sepotong dengan tangannya yang besar. Ia meniupnya sebentar, lalu menggigit perlahan. Seketika wajah Panda berubah merah, matanya berkaca-kaca, tapi bukan karena sedih, melainkan karena pedasnya menembus sampai ke hati. Ia melompat kecil sambil mengipas-ngipas mulutnya. "Pedas, tapi enak. Aku mau lagi." Tawa meledak di sepanjang pantai. Ondel-ondel tertawa sampai bahunya berguncang, dan Pikachu tertawa sambil bertepuk tangan. "Aku bilang juga apa, Panda? Rasa terbaik adalah yang bikin kita terkejut." Setelah tawa mereda, Pikachu menatap laut yang berkilau. Ia duduk di pasir sambil memegang potongan pepaya yang tersisa. "Kalian tahu," katanya pelan, "kadang hidup itu seperti pepaya ini. Kalau cuma manis, lama-lama membosankan. Tapi kalau ada sedikit pedas, ada sedikit kejutan, barulah kita menghargai rasa manisnya." Ondel-ondel mengangguk, matanya tampak merenung. "Kau benar, Pikachu. Seperti hidup manusia, kadang Allah beri rasa pahit, asin, atau pedas. Tapi justru dari situlah kita belajar bersyukur." Panda menelan potongan terakhir pepayanya, lalu mengusap mulut dengan tangan. "Aku baru tahu ternyata filosofi bisa datang dari makanan yang disetrum," katanya polos. Semua yang mendengar tertawa lagi. Angin sore kembali berhembus, membawa aroma pedas manis pepaya nyetrum ke seluruh penjuru pantai. Nelayan yang lewat ikut mencium harumnya dan bertanya, "Siapa yang masak rujak di sini? Bau cabainya bikin perut lapar." Ondel-ondel menjawab dengan tertawa, "Ini bukan rujak biasa.
"Pak, ini rujak rasa petir." Para nelayan tertawa, tak percaya, tapi ikut senang melihat suasana ceria itu. Pikachu kemudian berdiri di atas batu kecil, menatap pepaya sisa yang masih mengeluarkan sedikit uap. Ia mengangkat tangannya ke langit dan berkata dengan nada bangga, "Mulai hari ini, aku beri nama resep ini, rujak pedas kilat ala Padang." Semua orang bersorak. Anak-anak langsung menirukan gerakannya, mengangkat tangan dan berteriak, "Rujak pedas kilat." Suara mereka menggema bersama debur ombak yang memecah di pantai. Ondel-ondel lalu menepuk bahu Pikachu. "Terima kasih, sahabat kecil. Kau bukan hanya mengubah pepayaku, tapi juga mengubah hariku. Kini aku tahu bahwa kadang hal-hal luar biasa datang dari pertemuan yang tak terduga." Pikachu tersenyum, matanya bersinar lembut. "Dan aku belajar bahwa budaya dan alam bisa berteman, bahkan dengan listrik sekalipun," jawabnya sambil tertawa kecil. Matahari mulai condong ke barat. Cahaya jingga menyelimuti pantai, membuat semua tampak seperti lukisan hidup. Ondel-ondel, Panda, Pikachu, dan anak-anak duduk melingkar menikmati sisa pepaya nyetrum itu. Beberapa anak mencoba meniru gaya Pikachu menyetrum dengan mulut, membuat suara BZCT lucu yang mengundang tawa. Seorang ibu tua yang sedang berjualan kelapa muda mendekat sambil tersenyum. "Luar biasa kalian ini," katanya dengan logat Minang yang lembut. "Kalau saja setiap perbedaan bisa disatukan dengan tawa dan makanan, mungkin dunia ini tak akan pernah berkelahi." Ondel-ondel mengangguk hormat. "Betul, Nek. Kadang yang kita butuh bukan kekuatan, tapi sedikit rasa saling menghargai." Panda menatap laut, lalu menepuk perutnya yang kenyang. "Aku puas," katanya. "Tapi aku juga bingung. Kalau Pikachu bisa bikin pepaya seenak ini, kenapa dia nggak buka warung aja di Padang?" Semua tertawa lagi. Pikachu menjawab, "Hehe, aku bukan penjual, Panda. Aku penjelajah rasa." "Penjelajah rasa?" tanya ondel-ondel. "Ya," jawab Pikachu sambil melompat di atas batu. "Aku menjelajah dunia untuk mencari rasa yang bisa menyatukan semua makhluk. Hari ini aku menemukannya di sini, di pepaya Padang milikmu, ondel-ondel." Ondel-ondel terdiam sejenak, lalu menatap langit. "Masya Allah, begitu indah cara Allah mempertemukan kita," katanya pelan. "Kau datang membawa petir, tapi yang kau tinggalkan justru rasa manis dan persahabatan." Pikachu menunduk malu, pipinya kembali menyala merah, bukan karena listrik, tapi karena tersentuh. Menjelang malam, warna langit berubah ungu keemasan. Pantai perlahan sepi, hanya tersisa suara ombak dan tawa kecil yang masih terdengar. Ondel-ondel, Panda, dan Pikachu duduk berdampingan di atas pasir, menatap mentari yang tenggelam perlahan di ufuk barat. Sinar terakhir hari itu memantul di permukaan laut, menciptakan jalur cahaya panjang seperti jalan menuju surga. "Setiap hari, Allah ajarkan sesuatu," ujar ondel-ondel perlahan. "Hari ini aku belajar bahwa petir pun bisa membawa berkah, asal digunakan dengan niat baik." Pikachu mengangguk pelan, ekornya bergoyang lembut. "Dan aku belajar, di setiap tempat, selalu ada cerita baru. Siapa sangka, di Padang aku bisa menemukan teman sebijakmu, ondel-ondel." Panda tersenyum, bulunya diterpa angin. "Dan aku belajar satu hal penting," katanya dengan wajah serius tapi lucu. "Apa itu?" tanya mereka berdua. "Jangan makan pepaya yang disetrum tanpa minum kelapa muda," katanya sambil tertawa terbahak-bahak. Gelak tawa kembali menggema di tepi pantai air manis. Langit malam mulai menampakkan bintang pertama, dan bulan perlahan naik di atas cakrawala. Di bawah sinarnya yang lembut, terlihat tiga sahabat dari dunia yang berbeda duduk berdampingan. Ondel-ondel dari Betawi, Panda dari negeri jauh, dan Pikachu dari dunia imajinasi, disatukan oleh pepaya, listrik, dan tawa. Hari itu bukan sekadar kisah tentang makanan yang disetrum. Itu adalah kisah tentang keajaiban pertemuan, tentang persahabatan lintas budaya, dan tentang bagaimana sesuatu yang sederhana bisa menjadi luar biasa, hanya karena niat baik dan kebersamaan. Dan di kejauhan, suara ombak seolah berbisik lembut. Setiap petir yang menyambar bukan untuk menakutkan, tapi untuk menerangi. Panda besar itu, yang dari tadi setia duduk di bawah ondel-ondel, mendengus pelan. Hidung hitamnya bergerak-gerak,
mencoba menangkap aroma pepaya ajaib yang baru saja disetrum oleh Pikachu. Dari jarak beberapa langkah saja, ia sudah bisa mencium wangi manis yang bercampur dengan aroma pedas yang menggigit hidung. Ia melirik ke arah ondel-ondel yang sedang menikmati potongan pepaya itu dengan lahap. Sepertinya enak sekali, gumam Panda dengan suara dalam dan lembut. Tapi begitu uap pedas menyentuh lubang hidungnya, matanya langsung menyipit tajam, bahkan sampai nyaris tertutup. Hap, apa-apaan ini? Baunya saja sudah bikin mataku panas. Orang-orang di sekitar pantai langsung tertawa. Anak-anak berlarian sambil menepuk-nepuk perut mereka, karena geli melihat ekspresi Panda yang kebingungan. Seekor panda besar dengan mata berair, hidung berkerut, dan lidah menjulur seperti habis makan cabai. Pemandangan itu benar-benar lucu. Bahkan beberapa nelayan yang sedang duduk di perahu berhenti melilit jaring mereka, hanya untuk menonton kejadian langka itu. Ondel-ondel memegang perutnya sambil menahan tawa. Hahaha, Panda, wajahmu lucu sekali. Belum dimakan saja sudah kepedasan, katanya sambil terpingkal-pingkal. Panda mengedip-ngedipkan matanya, mencoba menenangkan diri. Tapi kenapa aromanya bisa begini? Aku pikir ini pepaya, bukan sambal balado, katanya terbata-bata. Pikachu menepuk dada dengan bangga. Itu karena aku menambahkan sedikit tenaga dari petirku. Sekarang pepaya itu bukan sekadar buah manis, tapi sudah punya jiwa rujak pedas khas Padang. Jiwa rujak. Panda menatap Pikachu dengan pandangan bingung. Sejak kapan makanan punya jiwa? Pikachu tertawa. Hehe, maksudku, rasanya hidup, Panda. Ada kejutan di setiap gigitan. Ondel-ondel menawarkannya sepotong kecil pepaya yang masih mengepul hangat. Coba saja sedikit, Panda. Jangan takut, pedasnya cuma di awal. Setelah itu manisnya akan menyapa dengan lembut, seperti senyum gadis Minang. Benarkah? Tanya Panda dengan ragu. Ia menatap potongan pepaya itu seolah sedang menatap seekor ikan piranha. Tapi rasa penasaran mengalahkan rasa takutnya. Ia mengendus sekali lagi, menutup matanya, dan membuka mulut lebar-lebar. Semua yang menonton menahan napas. Panda perlahan menggigit pepaya itu, mengunyah sekali, 2 kali. Dan seketika, api, pedas. Suara teriakannya menggema di sepanjang pantai air manis. Burung-burung camar terbang beterbangan, seekor anjing kecil menyala kaget, dan bahkan Pikachu sampai jatuh terguling karena tertawa terbahak-bahak. Ondel-ondel menepuk bahu Panda sambil tertawa sampai bahunya bergetar. Hahaha, tenang. Minum dulu air kelapa. Cepat, katanya sambil memberikan sebuah batok kelapa muda. Panda langsung meneguknya dalam sekali teguk. Glek, glek, glek. Beberapa detik kemudian, Panda terdiam, lalu menatap pepaya di tangannya dengan wajah heran. Tapi kok enak ya? Katanya pelan. Loh, enak? Tanya ondel-ondel, masih menahan tawa. Iya, awalnya memang seperti api, tapi sekarang, rasa manisnya seperti pelukan hangat. Pedasnya menggelitik lidahku, membuatku ingin makan lagi. Katanya sambil tersenyum lebar, memperlihatkan gigi taringnya yang kecil. Semua orang yang mendengar langsung tertawa dan bertepuk tangan. Anak-anak bersorak, Panda suka pedas. Panda suka pedas. Pikachu menari-nari kecil di atas pasir sambil mengibaskan ekornya. Tuh kan, aku bilang juga apa? Pedasnya bukan untuk menyiksa, tapi untuk menghidupkan rasa. Ondel-ondel menatap sahabat barunya itu dengan bangga. Kau memang jenius, Pikachu. Siapa sangka petir bisa jadi bumbu masakan? Pikachu menjawab sambil menepuk pipinya yang menyala. Hehe, semua tergantung niatnya, ondel-ondel. Kalau niatmu untuk membuat orang bahagia, maka bahkan petir pun bisa berubah jadi rasa yang nikmat. Panda masih sibuk mengunyah potongan kedua, matanya berair, tapi senyumnya tidak hilang. Rasanya seperti matahari yang menari di lidahku, katanya dramatis, membuat orang-orang di pantai tertawa lebih keras lagi. Wah, Panda ternyata penyair juga, celetuk seorang ibu yang menjual gorengan. Bisa-bisa nanti buka warung rujak petir Panda di sini. Semua yang mendengar langsung bersorak setuju. Suasana di pantai air manis berubah jadi festival kecil.
Anak-anak mulai berebut ingin mencicipi pepaya yang ajaib itu. Ondel-ondel memotong-motong buahnya dan membagikannya ke orang-orang sekitar. Setiap kali seseorang mencicipi, ekspresi wajah mereka berubah-ubah, ada yang terkejut, ada yang menjerit kecil, ada yang tertawa karena rasanya aneh tapi nikmat. Seorang bapak nelayan berteriak sambil menepuk dadanya, "Astagfirullah, pedasnya bikin jantungku senang." Pikachu berdiri di tengah kerumunan, matanya bersinar puas. Nah, sekarang semua tahu rahasia rasa sejati. Pedas itu bukan musuh, dia sahabat yang membuat hidup berwarna. Ondel-ondel mengangguk mantap. Benar sekali, Pikachu. Sama seperti manusia, kita baru tahu indahnya tenang setelah melewati sedikit ujian. Begitulah rasa, begitu pula hidup. Panda yang sudah mulai tenang sekarang duduk bersila di pasir, memegangi perutnya yang kenyang. Ia berkata dengan suara lembut, "Kalian tahu, aku baru sadar, kadang sesuatu yang membuat kita menangis justru bisa membuat kita tertawa sesudahnya." "Betul," sahut ondel-ondel. "Karena Allah menciptakan rasa pedas bukan untuk menyiksa, tapi untuk menyeimbangkan manisnya dunia." Mendengar itu, semua orang di sekitar mereka terdiam sejenak. Angin laut bertiup lembut, membawa aroma pepaya dan garam laut. Di kejauhan, matahari mulai turun pelan menuju ufuk barat. Langit berubah menjadi oranye keemasan, seolah ikut menikmati momen kebersamaan itu. Seekor burung elang melintas di atas mereka, melengkung indah di langit, menandakan sore sudah hampir berganti senja. Pikachu menatap ke langit, lalu berkata, "Lihat, bahkan langit pun tahu kapan harus berubah warna. Dari biru jadi jingga, dari panas jadi tenang. Semua ada waktunya." Seperti pepaya ini, awalnya tenang, lalu menyala, lalu manis. Ondel-ondel menatapnya kagum. "Kau memang bijak, Pikachu." Aku mulai berpikir, seharusnya setiap dapur di dunia punya satu Pikachu untuk menyetrum rasa agar lebih hidup. Panda tertawa terbahak-bahak sampai terguling di pasir. "Hahaha, kalau begitu, dunia bakal ramai dengan pepaya petir," katanya sambil menendang-nendang pasir karena geli. Ondel-ondel tertular tawa itu, sampai topengnya nyaris miring. "Astagfirullah, Panda, jangan-jangan nanti petirnya bikin cabai meledak." Pikachu ikut terpingkal, lalu berkata, "Kalau cabainya meledak, tinggal kita namakan sambal kilat super." Suasana pantai kembali riuh tawa. Anak-anak berguling di pasir, orang dewasa ikut tertawa sambil mengelus perut mereka yang sakit karena kebanyakan tertawa. Bahkan nelayan yang tadi serius menambal jaring pun tersenyum lebar. Berkata pelan, "Jarang-jarang ada kegembiraan seperti ini di sore hari. Semoga Allah berkahi kalian semua." Salah satu anak kecil tiba-tiba mendekat dan menarik bulu Panda. "Om Panda, kenapa tadi matanya berair?" "Karena pedas." "Ya?" Panda menatap anak itu dan tersenyum lembut. "Iya, Nak, tapi air mata itu bukan karena sedih. Kadang rasa bahagia pun bisa keluar lewat air mata." Anak itu mengangguk polos. "Berarti aku boleh nangis kalau senang?" "Tentu boleh," jawab Panda sambil mengelus kepala anak itu. "Itu tandanya hatimu masih hidup." Seketika suasana berubah hangat dan haru. Pikachu menatap pemandangan itu dengan mata berbinar. Ia tahu, eksperimennya kali ini bukan hanya soal rasa, tapi soal jiwa. Ia berbisik kepada ondel-ondel, "Kau lihat, ondel-ondel, pedas itu mengajarkan kejujuran. Tak ada yang bisa pura-pura saat lidah terbakar. Semua ekspresi muncul apa adanya. Begitu juga dengan hati, kalau tulus, semua akan terasa nyata." Ondel-ondel menatapnya dengan mata teduh. "Kau benar, Pikachu. Ternyata di balik petir kecilmu, ada cahaya kebijaksanaan." Malam pun tiba perlahan. Lampu-lampu perahu nelayan mulai menyala satu persatu, menari di permukaan air seperti bintang yang jatuh ke laut. Panda, ondel-ondel, dan Pikachu duduk bersebelahan di atas pasir, memandangi keindahan itu. Dari kejauhan, terdengar suara beduk maghrib dari surau kecil di tepi bukit. Angin laut membawa gema adzan, lembut namun jelas. "Allahu Akbar, Allahu Akbar." Semua yang ada di pantai hening sejenak. Ondel-ondel menunduk, suaranya lirih. "Lihatlah, sahabat-sahabatku, bahkan di antara tawa dan pedasnya dunia,
Panggilan Allah tetap menjadi penyejuk hati. Panda mengangguk pelan. Benar, setelah pedas dan manis, kita butuh tenang, dan ketenangan sejati hanya datang dari mengingatnya. Pikachu menundukkan kepala, matanya bersinar lembut di bawah cahaya bulan. Aku bukan manusia, tapi aku bisa merasakan damainya kalimat itu, katanya dengan suara pelan namun penuh makna. Setelah adzan usai, mereka bertiga tersenyum satu sama lain. Panda menepuk perutnya yang kenyang, lalu berkata, "Hari ini aku dapat 2 pelajaran penting. Jangan remehkan pepaya, dan jangan takut pada pedas. Karena terkadang, rasa yang kita hindari justru membawa kebahagiaan." Ondel-ondel mengangguk setuju. "Dan aku belajar satu hal lagi," katanya pelan, "bahwa persahabatan bisa tumbuh dari hal sesederhana makanan yang dibagikan bersama." Pikachu berdiri, menatap laut yang mulai gelap, dan berkata, "Dan aku belajar bahwa listrik pun punya rasa. Kalau digunakan dengan hati, ia bisa menyalakan kebahagiaan, bukan menakuti." Suasana di pantai air manis malam itu begitu indah dan damai. Ombak kecil berkejaran di bibir pantai, angin laut menyejukkan, dan di atas sana, bintang-bintang bersinar seolah mengamini tawa mereka. Ondel-ondel, Panda, dan Pikachu kini bukan lagi sekadar pengunjung pantai, tapi bagian dari cerita yang akan diceritakan ulang oleh warga Padang, tentang hari ketika pepaya disetrum dan membuat semua orang tersenyum. Dan di antara tawa, ada doa yang terlantun lirih dari hati ondel-ondel. "Ya Allah, jadikan setiap rasa dalam hidup kami, baik pedas, manis, pahit, maupun asin, sebagai jalan untuk mengenal MU dan mensyukuri nikmat MU." Panda menatap bintang, dan Pikachu menutup mata sambil tersenyum. Malam itu, tak ada lagi yang takut pada petir. Karena mereka tahu, bahkan cahaya yang menyambar bisa membawa kehangatan, bila datang dari hati yang tulus. Sore hari di pantai air manis berubah menjadi pertunjukan tak terduga. Di atas punggung panda besar yang lembut, ondel-ondel berdiri tegak, tubuhnya bergoyang perlahan mengikuti irama angin dan suara alam. Dari kejauhan, bunyi talempong, alat musik khas Minangkabau, mulai terdengar, ritmenya cepat namun lembut, berpadu dengan desir ombak yang memecah pantai. Suara logam dari talempong itu seperti memanggil jiwa-jiwa yang sedang menikmati senja, mengundang mereka untuk berhenti sejenak dan menyaksikan keindahan yang sedang terjadi di depan mata. Ondel-ondel mengangkat tangannya tinggi, kemudian memutarnya pelan, seolah menari dengan angin. Gerakannya mungkin kaku bagi sebagian orang, tapi di balik topeng kayunya, seakan tersimpan perasaan gembira yang tak bisa disembunyikan. Setiap gerakan tangan dan langkahnya mengandung makna, penghormatan kepada tradisi, rasa syukur atas alam, dan kebahagiaan yang lahir dari kebersamaan. Ia melangkah perlahan di atas punggung panda yang berjalan memutar, menciptakan gerakan seperti tarian sirkus budaya yang menakjubkan. Panda yang biasanya tenang, kini ikut bersemangat. Tubuhnya bergoyang ke kiri dan ke kanan, mengikuti hentakan talempong dan suara gendang kecil yang dimainkan oleh beberapa anak pantai. Sesekali panda melompat kecil, membuat ondel-ondel harus menyeimbangkan diri, tapi justru itu yang membuat penonton bersorak. Suasana pantai pun seolah menjadi arena pesta. Orang-orang yang tadinya hanya duduk menikmati sore, kini berdiri mengelilingi mereka, tertawa, bersorak, dan bertepuk tangan. Sementara itu, Pikachu tak mau kalah. Ia menurunkan ekornya ke pasir, lalu membuat garis berbentuk lingkaran kecil. Dengan cepat, ia memancarkan sedikit listrik dari pipinya, Pika, ZZZZD. Membuat pasir itu berkilau seperti disinari bintang kecil. Anak-anak berlarian mendekat, tertawa kegirangan, lalu mulai menirukan gerakan Pikachu dan ondel-ondel. Mereka melompat-lompat di pasir, menggoyangkan tangan dan tubuh seperti menari bersama cahaya. Ondel-ondel yang melihat itu merasa bahagia. Ia tidak sekadar menari untuk hiburan, tapi juga menjadi penghubung antara manusia dan alam, antara tradisi dan zaman baru. Musik talempong berpadu dengan suara petir kecil Pikachu, menciptakan melodi aneh tapi indah, tradisional sekaligus futuristik, sederhana namun penuh makna. Angin laut mulai menguat, membawa aroma asin dan wangi pepaya pedas yang masih tersisa di tangan ondel-ondel. Ia menggigit sedikit lagi, lalu menawarkan kepada panda. Panda mengendus-endus pepaya itu, mengingat betapa pedasnya tadi, namun kali ini ia berani. Dengan hati-hati ia menjilat potongan kecilnya.
Seketika lidahnya kepedasan lagi, tapi alih-alih mengeluh, panda malah tertawa, kalau bisa dibilang tertawa, dengan suara khasnya yang berat, ho, ho, sambil melambai-lambaikan tangannya ke arah Pikachu seolah minta air minum. Pikachu tertawa terbahak-bahak sampai berguling di pasir. Ia lalu mengambil batok kelapa kosong dan menampung sedikit air laut. "Nih, coba ini," katanya dengan gaya jahil. Panda menatap curiga, tapi karena haus, langsung meneguknya. Seketika panda melotot karena asin. Semua penonton yang melihat adegan itu tertawa terpingkal-pingkal. Suasana pantai jadi semakin ramai. Beberapa pedagang makanan yang tadinya menjual jagung bakar kini ikut menonton sambil berseru, "Ondel-ondel Minang! Ondel-ondel Minang!" Ada juga yang berteriak, "Panda Padang! Pikachu rujak pedas!" Spontan membuat suasana makin meriah. Ondel-ondel pun berputar sekali lagi. Tangannya menari-nari di udara, menggambarkan tarian khas Betawi yang dipadukan dengan gerakan tangan lembut khas Minangkabau. Kombinasi budaya itu terlihat begitu mempesona. Anak-anak menirukan gaya menarinya, sementara Pikachu menambah efek cahaya dengan semburan listrik kecil. Tarian itu tak hanya menghibur, tapi juga menjadi simbol bahwa keberagaman bisa berpadu menjadi harmoni yang indah. Matahari mulai turun perlahan, cahayanya keemasan menyinari tubuh ondel-ondel yang menjulang di atas panda. Bayangan mereka memanjang ke arah laut, seolah menjadi lukisan hidup di atas kanvas pasir. Pikachu duduk di samping talempong yang bergetar setiap kali angin lewat, memejamkan mata, menikmati harmoni antara suara ombak, angin, dan tawa manusia. Lalu, seorang ibu tua yang menonton dari kejauhan berkata pelan kepada anaknya, "Nak, lihatlah. Dunia ini memang berubah. Tapi kalau kita tetap menjaga tawa, kebersamaan, dan rasa syukur, maka tradisi tidak akan pernah hilang." Anak kecil itu mengangguk sambil tetap menatap ondel-ondel yang menari. Mungkin belum mengerti sepenuhnya makna kata ibunya, tapi hatinya ikut hangat. Di tengah sorakan itu, ondel-ondel berhenti sejenak. Ia menunduk, memberi hormat kepada semua orang yang hadir. Panda ikut menunduk juga, dan Pikachu mengangkat tangan kecilnya memberi salam. Semua orang membalas dengan tepuk tangan panjang, bahkan beberapa pengunjung merekam momen itu dengan ponsel mereka. Tak ada yang menyangka bahwa sore biasa di pantai air manis bisa menjadi kenangan luar biasa yang akan mereka ceritakan kepada anak cucu kelak. Ondel-ondel menatap laut, lalu berkata pelan, "Betapa indahnya dunia kalau kita bisa tertawa bersama tanpa memandang dari mana kita berasal." Pikachu mengangguk, sementara panda duduk di pasir, menghela napas lega, lalu menatap matahari yang hampir tenggelam. Beberapa anak datang membawa bunga kelapa dan menaruhnya di dekat kaki ondel-ondel. "Ini tanda terima kasih, Kak Ondel," kata mereka polos. Ondel-ondel hanya bisa tersenyum di balik topengnya. Dalam diam, ia merasa haru. Siapa sangka boneka raksasa dari Betawi bisa diterima hangat di tanah Minang, bahkan menari bersama panda dan Pikachu. Musik talempong perlahan memudar, tapi gema tawa dan semangat tetap tertinggal di udara. Langit berubah warna, dari jingga ke ungu lembut, dan akhirnya biru tua. Cahaya terakhir matahari menyinari pepaya pedas yang kini tinggal separuh, dan dari kulitnya masih keluar percikan kecil sisa listrik Pikachu. Seolah alam pun ikut tersenyum melihat persahabatan yang begitu unik ini. Ondel-ondel menepuk bahu panda. "Ayo, sahabat, kita sudah membuat banyak orang bahagia hari ini." Panda mengangguk, lalu berdiri perlahan. Pikachu naik ke punggungnya lagi, sambil melambai ke arah anak-anak. Semua bersorak riang, meneriakkan nama mereka bertiga seperti pahlawan cerita rakyat baru. Ondel-ondel, panda, Pikachu, trio pepaya pedas dari Padang. Dan ketika malam benar-benar turun, hanya suara ombak yang tersisa. Tapi di hati setiap orang yang menonton, masih tersimpan hangatnya kebersamaan sore itu, sore ketika tradisi, alam, dan imajinasi berpadu menjadi satu kisah yang sulit dilupakan. Menjelang senja di pantai air manis, warna langit mulai berubah perlahan dari jingga terang menjadi merah keemasan. Cahaya lembut itu menari di atas ombak kecil yang berkejaran menuju pantai. Permukaan laut tampak seperti kaca cair, memantulkan bayangan ondel-ondel, panda, dan Pikachu yang duduk bersebelahan di atas pasir hangat. Udara sore terasa damai, diselimuti aroma asin laut dan sisa manis pedas pepaya yang baru saja mereka nikmati. Ondel-ondel menatap jauh ke arah horizon,
di mana matahari perlahan menurunkan dirinya ke laut, seolah hendak beristirahat setelah seharian memberi cahaya. Di balik topeng kayu berwarna cerah itu, ada rasa haru yang sulit dijelaskan. "Alangkah indahnya," katanya pelan, "jika semua makhluk di bumi bisa saling menghargai seperti kita hari ini." Suaranya tenang, tapi setiap kata mengandung kedalaman makna, seperti doa yang ditiupkan oleh angin sore. Pikachu yang duduk di bahu panda, ikut mengangguk kecil. Cahaya kecil di pipinya masih berkilat lembut, sesekali memancarkan percikan halus seperti bintang jatuh. Ia menatap wajah ondel-ondel, lalu berkata dengan suara ceria namun lembut, "Pika-pika, Pikachu." Meski bahasa mereka berbeda, maknanya sama, setuju bahwa persahabatan dan saling menghormati adalah kekuatan sejati di dunia ini. Panda pun ikut bersuara pelan, "Huho," suaranya berat, dalam, namun menenangkan. Ia menatap laut yang berkilau dan menguap kecil, lalu memejamkan mata sebentar, menikmati hangatnya sinar terakhir matahari yang menyentuh bulu hitam putihnya. Di hatinya yang lembut, panda itu merasa bersyukur telah menemukan dua sahabat luar biasa hari ini. Satu dari tradisi manusia, satu dari dunia imajinasi, dan dirinya sendiri, makhluk yang datang dari alam liar. Suara talempong di kejauhan kembali terdengar, kali ini lembut, seperti ucapan selamat tinggal dari bumi kepada matahari. Nada-nadanya seolah menuturkan kisah mereka, tentang ondel-ondel yang menyeberangi budaya, panda yang mewakili ketenangan alam, dan Pikachu yang membawa cahaya dari dunia modern. Semuanya berpadu menjadi satu harmoni yang indah, bukan sekadar cerita tentang makanan pedas atau tarian pantai, tapi kisah tentang keharmonisan yang lahir dari perbedaan. Di seberang sana, anak-anak yang tadi menonton sudah mulai pulang bersama orang tuanya. Tapi sebelum pergi, mereka menoleh sekali lagi, melambai ke arah ondel-ondel, panda, dan Pikachu. "Sampai jumpa lagi," teriak mereka riang. Ondel-ondel membalas dengan lambaian besar dari tangannya yang panjang. Panda tersenyum sambil mengangkat satu kaki, dan Pikachu membalas dengan percikan kecil listrik berbentuk hati di udara. Semua orang tertawa bahagia. Langit semakin memerah, lalu perlahan berubah menjadi ungu tua. Burung camar terbang rendah di atas air, mencari tempat untuk beristirahat. Ombak memantulkan warna-warna senja, menciptakan lukisan alami yang tak akan pernah bisa ditiru oleh cat apapun di dunia. Di tengah keindahan itu, ondel-ondel menghela napas panjang, lalu duduk bersila di pasir. "Tahukah kalian," katanya kepada kedua sahabatnya, "setiap perjalanan, sekecil apapun, akan meninggalkan jejak. Dan jejak hari ini adalah tawa, kebersamaan, serta pelajaran untuk mencintai perbedaan." Pikachu memiringkan kepala, tampak berpikir, lalu menatap ke langit. Beberapa bintang pertama mulai muncul, berkelip lembut di antara awan tipis. Ia mengangkat tangannya, mengeluarkan sedikit listrik yang membentuk kilau kecil di udara. "Lihat," katanya, "bahkan bintang yang jauh pun bisa bersinar bersama, tanpa saling menutupi." Ondel-ondel tersenyum mendengarnya, dan panda mengangguk pelan. Mereka bertiga pun terdiam beberapa saat, menikmati pemandangan senja yang luar biasa indah itu. Dari jauh terdengar suara azan maghrib berkumandang, lembut dan menenangkan, melengkapi harmoni alam sore itu. Suara itu seperti mengingatkan mereka bahwa di balik semua keindahan dunia, ada sang pencipta yang mengatur segalanya dengan penuh kasih. Ondel-ondel menundukkan kepala, memejamkan mata, dan berdoa dalam hati. "Ya Allah, terima kasih atas hari ini. Engkau telah mempertemukan kami dari tempat dan dunia yang berbeda, tapi Engkau satukan dalam tawa dan persahabatan. Jadikan kami makhluk yang selalu membawa kedamaian dimanapun berada." Angin laut berhembus pelan, seolah menjadi jawaban lembut atas doanya. Panda yang duduk di sebelahnya ikut menunduk, sementara Pikachu memegang tangannya yang kecil di dada, seperti ikut berdoa dengan caranya sendiri. Cahaya kecil dari pipinya berubah menjadi lembut dan hangat, memantul di wajah ondel-ondel dan panda, menciptakan suasana yang begitu damai dan penuh rasa syukur. Tak lama kemudian, ombak kecil datang menyentuh ujung kaki mereka, membawa buih putih yang bercahaya di bawah senja. Panda tersenyum dan berkata pelan, "Mungkin laut sedang berterima kasih juga." Ondel-ondel tertawa kecil, "Iya, mungkin laut juga senang karena hari ini tidak ada yang bertengkar, hanya tawa dan cinta yang mengalir." Malam mulai turun sepenuhnya. Lampu-lampu dari warung di sepanjang pantai mulai menyala,
satu persatu. Aroma sate Padang, jagung bakar, dan teh talua tercium lembut di udara. Beberapa orang masih berkumpul, bercerita tentang kejadian unik hari itu, tentang ondel-ondel yang menari di atas panda, tentang Pikachu yang bisa membuat pepaya terasa seperti rujak pedas ajaib, dan tentang persahabatan yang tidak mengenal batas. Salah satu anak kecil menulis di pasir dengan ranting. Ondel, panda, dan Pikachu, sahabat dari langit dan laut. Tulisan itu sebentar kemudian terhapus oleh ombak, tapi maknanya tidak hilang. Justru ia berpindah ke hati semua yang melihatnya, menjadi kisah kecil yang akan diceritakan lagi suatu hari nanti. Ondel-ondel berdiri, mengangkat tangan ke langit. Terima kasih, Padang. Terima kasih, laut, angin, dan matahari. Semoga kita semua bisa hidup rukun selamanya. Panda bangkit pelan, menepuk pasir dari tubuhnya, lalu membantu Pikachu naik ke punggungnya. Mereka bertiga berjalan perlahan menyusuri tepi pantai, meninggalkan jejak kaki di pasir yang disinari cahaya bulan. Di belakang mereka, jejak itu diterpa ombak dan menghilang. Tapi bukan berarti cerita mereka berakhir. Tidak, cerita itu baru saja dimulai. Kisah persahabatan antara tradisi, alam, dan dunia modern, yang suatu hari akan dikenang sebagai legenda ondel-ondel, panda, dan Pikachu di Padang. Dan ketika mereka berhenti di ujung pantai, tepat di bawah pohon kelapa, ondel-ondel menatap bintang paling terang di langit dan berkata, andai setiap manusia bisa melihat betapa indahnya hidup dalam perbedaan, dunia ini pasti akan lebih damai. Pikachu menatapnya dengan mata berbinar, dan panda mengangguk setuju. Mereka bertiga lalu tertawa pelan. Angin malam membawa suara tawa itu jauh ke tengah laut, bergema di antara ombak, lalu hilang di kejauhan, meninggalkan kenangan manis bagi siapapun yang pernah menyaksikan mereka sore itu. Dan begitu malam benar-benar menutup langit Padang, satu hal yang pasti, hari itu telah menjadi kisah baru yang akan dikenang selamanya, bukan hanya oleh manusia, tapi juga oleh laut, angin, dan bintang yang menyaksikannya. Alhamdulillah, ceritanya sudah selesai. Semoga kalian menikmati kisah unik ini dan selalu bersholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya. Jangan lupa untuk bertakwa kepada Allah, karena dari takwa lahir ketenangan dan keberkahan hidup. Kami doakan semoga umat Nabi Muhammad mendapat banyak rizki, kesehatan, dan keberkahan. Bagi yang menjawab pertanyaan di deskripsi dengan benar, akan kami doakan bisa haji, umroh, dan ziarah ke makam Nabi setiap tahun. Dan bagi yang salah pun, kami doakan tetap sehat, bahagia, dan selalu dalam lindungan Allah. Terakhir, tulis di kolom komentar ya, kira-kira judul cerita apa lagi tentang ondel-ondel yang ingin kalian dengar di episode berikutnya. Sampai jumpa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunga Sakura.